Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Prof. Arief Satria, bergabung bersama kami di NTV. Terima kasih. Tadi Prof. Arief juga sudah menghadiri event kita, Nature 2026. Apa kemudian yang menjadi catatan Pak Arief terkait dengan sustainability? Ya, saya kira sekarang adalah abad biologi dan biorevolution yang harus kita kembangkan itu sudah harus melibatkan antara kemampuan kita untuk melakukan mapping, identifikasi spesies, ekosistem, tapi juga aspek genetik. Jadi saya kira triangle level biodiversity yang harus kita perkuat adalah dari kekuatan genetika, kekuatan spesies, dan kekuatan ekosistem itu. Nah, BRIN memang melakukan upaya-upaya untuk mengkonservasi pada 3 level itu. Tidak hanya pada selama ini kan begitu bicara konservasi ekosistem atau konservasi spesies. Karena spesies pun banyak yang mau punah kan, seperti badak. Nah, sehingga sekarang badak pun sedang dikembangkan bagaimana menghasilkan assisted reproductive technology atau bayi tabung badak. Agar badak Jawa jumlahnya cuma 50 ekor, saat ini perlu dibantu proses reproduksinya karena badak itu susah hamil, susah lahir. Jadi kalau sekarang badak dibiarkan, maka dia akan punah. Nah, ini kan di kampus-kampus di Indonesia seperti di IPB, di berbagai tempat mengembangkan hal-hal seperti itu. Nah, tapi pada level yang lebih lagi, genetik kita juga perlu mengkonservasi sehingga kita perlu gene bank ya untuk bisa membuat kita ini memiliki keanekaragaman hayati yang bisa jangka panjang. Baik, berkaitan dengan konservasi, Pak Arief, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu kita juga dikabarkan dengan tewasnya atau matinya gajah-gajah di beberapa konservasi di Indonesia. Apakah badak itu juga akan dilakukan serupa dengan gajah-gajah kita di Indonesia? Kita tahu ada di Lampung, kemudian ada di Sumatera, dan lain sebagainya. Karena spesies sangat tergantung pada ekosistem. Kalau ekosistem rusak, maka spesies juga akan rusak. Seperti tidak hanya gajah, tapi juga macan, ya, kemudian juga badak. Nah, kembali soal biorevolution tadi, Mas. Biorevolution itu mencoba kita untuk menggandengkan antara biologi dan IT. Nah, biologi dan IT ini kan sekarang sudah berkembang bagaimana analisis genomics ya, untuk genome editing pada level molekuler, kemudian bisa masuk lagi pada pada biosistem, kemudian machine, jadi seperti bionik ya, jadi orang yang mohon maaf tangannya terbatas, tidak ada tangan, kemudian diberikan alat. Sekarang itu kan butuh orang biologi, butuh orang IT. Dan yang terakhir adalah biocomputing. Nah, dalam biocomputing ini, sekarang ini teknologi yang sedang dikembangkan adalah bagaimana memanfaatkan DNA sebagai sumber penyimpanan data. Jadi sekarang kita nyimpen data kan di sini, nyimpen data di laptop, nyimpen data di cloud. Nah, ke depan nyimpen data di DNA. Jadi DNA, jadi sekarang ke depan sumber penyimpanan data begitu luas. Nah, itulah disebut sebagai biocomputing. Nah, sehingga abad biologi ini memang abad perkawinan antara biologi dan IT ini harus kita support. Makanya BRIN juga fokus bagaimana mengkombinasikan ini. Oke, baik. Itu sebagian kecil yang kemudian menjadi program BRIN ke depan begitu. Nah, tapi secara luasnya, bagaimana kemudian posisi BRIN dalam menyupport negara pembangunan bangsa begitu ya, mulai dari urusan pertanian. Kita tahu bahwa program Presiden kita Prabowo Subianto adalah ketahanan pangan begitu ya, swasembada pangan, terus hingga luar angkasa. Apa yang kemudian bisa dijabarkan oleh Anda terkait program ke depan? Ya, tentu urusan kita kan urusan dapur sehingga ruang angkasa. Ya, jadi bagaimana menciptakan varietas unggul, bagaimana kita melakukan upaya bioprospecting ya terhadap sebuah spesies tertentu, dan kemudian itu bisa dijadikan bahan obat. Dan sekarang banyak sekali bahan-bahan obat yang bisa meningkatkan kedaulatan kesehatan kita. Dan di samping itu yang paling penting lagi adalah bahwa varietas unggul ini kan sedang kita siapkan untuk bisa meningkatkan produktivitas di atas 10 ton untuk padi. Sekarang saya baru tadi pagi pertemuan dengan Pak Luhut ya, membicarakan soal bawang putih. Ini bawang putih itu harus segera swasembada, teknologinya sudah mulai berkembang. Nah, lagi-lagi dengan revolusi biologi tadi, dengan genome editing, maka banyak hal bisa kita selesaikan. Nah, tapi paling jelas adalah paling nyata ya komitmen kita agar kehadiran BRIN juga punya impact secara ekonomi, karena jelas bahwa dimanapun negara yang memiliki kemajuan ekonomi hampir pasti dia punya kekuatan inovasi. Nah, inilah inovasi di BRIN ini akan bisa mensupport berbagai kebutuhan, termasuk
ke depan itu bukan lagi masalah blue economy, tapi space economy. Ya. Ekonomi ruang angkasa. Ini saya kira harus kita pikirkan dari sekarang. Nah, sehingga BRIN sedang mempersiapkan untuk membangun spaceport, bandara antariksa, yang kemudian akan menjadikan satelit-satelit BRIN yang sudah diproduksi oleh BRIN sendiri bisa kita luncurkan di tanah air kita. Selama ini kita meluncurkan di India. Ya. Oke, segitu banyak riset inovasi yang dilakukan BRIN, tapi kalau implementasinya tidak sesuai harapan, ini yang menjadi pertanyaan ataupun PR besar begitu. Bagaimana kemudian BRIN bisa mengimplementasikan hasil riset dan inovasinya kepada pihak-pihak terkait agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Itulah pentingnya ekosistem. Sehingga dalam ekosistem itu, maka BRIN nggak bisa sendiri. BRIN harus bergandengan dengan swasta. Melalui Rumah Inovasi Indonesia nanti, BRIN akan bisa mempercepat proses hilirisasi ke swasta. Tapi BRIN juga harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga. Nah, sehingga implementornya memang kementerian dan lembaga. Kita ini dapur menyiapkan, meracik makanan, macam sebagainya. Kemudian kita siapkan menunya kepada kementerian, dan kementerian bisa memanfaatkan inovasi-inovasi yang sudah kita siapkan. Baik, kita nggak kekurangan orang pintar kan? Wah, alhamdulillah di BRIN banyak orang-orang hebat. Sehingga kita masih mempercayakan hasil riset dalam negeri kita ketimbang luar begitu? Harus percaya diri gitu. Dan saya yakin bisa. Kita sudah bisa bikin pesawat terbang sendiri, sudah bisa bikin kapal sendiri, bisa bikin satelit sendiri, bisa bikin mobil sendiri, bisa bikin kereta api sendiri. Ya kenapa harus tergantung? Baik. Kita dukung terus inovasi dan riset yang dilakukan BRIN. Prof, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV. Kita bertemu di lain kesempatan. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Prof. Arief, Kepala BRIN. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.